Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herna Veronica Berginting. Hari ini saya akan memaparkan makalah penelitian yang berjudul Analisis Peran Sistem Informasi Perpajakan dalam Eskalasi Kepatuhan Wajib Pajak Nasional. Kita semua menyadari bahwa pajak adalah sumber utama dari pembangunan bangsa ini. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tantangan terbesar yang selalu kita hadapi adalah masalah kepatuhan. Kepatuhan masyarakat tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami aturan, merasa diperlakukan adil, dan yang terpenting seberapa mudah mereka bisa menjalankan kewajibannya. Inilah mengapa Direktorat Jenderal Pajak terus bertransformasi menuju sistem digital sebagai bentuk penghormatan negara terhadap waktu dan kemudahan yang didapatkan oleh setiap wajib pajak. Secara konseptual, sistem informasi perpajakan bukan sekedar alat, melainkan sebuah ekosistem elektronik yang dirancang untuk menjaga integritas data kita. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya menciptakan proses yang lebih efisien dan akurat. Dengan data yang terolah secara otomatis, kita tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga menutup celah bagi risiko kehilangan data atau upaya manipulasi. Ini adalah wujud dari tata kelola keuangan negara yang modern, di mana transparansi menjadi nilai utamanya. Semua perjalanan digitalisasi pajak telah dimulai sejak tahun 2002 dan terus berkembang hingga hari ini. Kita telah menyaksikan hadirnya e-filing yang memudahkan pelaporan, e-billing untuk pembayaran yang instan, serta e-faktur yang menjaga keamanan transaksi PPN. Semua kini terintegrasi melalui portal DJP online. Bahkan saat ini pemerintah sedang menyempurnakan Cortex System, yaitu sebuah sistem inti yang akan menyatukan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital yang lebih cerdas dan berorientasi pada kemudahan layanan bagi masyarakat luas. Nah, mekanisme dampak terhadap kepatuhan. Berkurangnya human error, jadi fitur validasi otomatis berfungsi sebagai penghalang kesalahan hitung dan lapor. Rekam jejak digital juga semakin transparan dan sulit dimanipulasi dan meningkatkan akuntabilitas, serta mengurangi biaya waktu dan tenaga, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Nah, mari kita lihat hasil nyata dari transformasi ini. Laporan belanja perpajakan tahun 2023 mencatat realisasi penerimaan yang luar biasa, mencapai lebih dari 20.000 triliun rupiah. Hal ini tidak jelas dari Hal ini tidak lepas dari penguatan basis data digital yang memungkinkan pengawasan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kita patut berbangga bahwa karena komitmen transparansi, Indonesia telah diakui dunia dengan menempati peringkat kedua dalam Global Tax Expenditure Transparency Index tahun 2024, serta angka belanja perpajakan sebesar 362 triliun rupiah menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir untuk mendukung UMKM dan iklim investasi melalui kebijakan administrasi yang efektif.
Namun, di tengah kemajuan ini, kita harus tetap rendah hati dan menyadari adanya tantangan nyata. Masih ada saudara-saudara kita, terutama pelaku UMKM di daerah yang membutuhkan bimbingan lebih untuk memahami sistem e-filing ataupun e-billing. Selain itu, kendala infrastruktur intranet dan gangguan teknis pada sistem saat traffic tinggi tetap menjadi perhatian yang harus diperbaiki. Transformasi ini bukan hanya soal sistem yang canggih, tapi juga soal bagaimana kita merangkul seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada yang tertinggal dalam gerbong kemajuan teknologi ini. Peluang dan transformasi masa depan adanya penguatan big data, jadi integrasi dari data perbankan, marketplace, dan instansi lain untuk memperluas basis pajak. Kita juga melakukan implementasi penuh terhadap Cortex System sebagai fondasi menghadapi ekonomi global yang kompleks, serta sistem yang sederhana menghilangkan kesan birokratis yang rumit sehingga menimbulkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa peluang digitalisasi perpajakan jauh lebih besar daripada tantangannya. Dengan sistem yang mudah diakses dan transparan, kita tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga membangun rasa percaya diri dari masyarakat. Saya juga menyarankan agar pemerintah terus mempercepat implementasi penuh KOP dan memprioritaskan keamanan data wajib pajak. Nah, mari membangun masa depan di mana pajak bukan lagi momok, melainkan bentuk kebanggaan dan kontribusi nyata kita untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.